Oke, bagus. Nah, baik. Kak Dedi akan coba memperagakan. Oh, dari Kalimantan Timur. Kak Dedi awal tahun ini dari Tenggarong ke pelatihan di kafe. Iya, saya di Tenggarong, Pak. Oh, tapi enggak ikut pelatihan kan? Enggak. Oh iya, jadi nggak apa-apa. Kita coba ambil judul yang satu ini. Jadi intinya ketika mau membuat latar belakang, itu kamu harus punya dulu skripsi dan jurnal sebanyak-banyaknya. Nggak bisa nulis apapun tanpa punya dulu apa namanya referensi. Referensi ini wajib ya. Nah contohnya ini, judulnya ini ada implementasi ekoliterasi dalam pemanfaatan. Jadi saya coba yang pertama saya peragakan ini di layar sudah kelihatan. Sudah, Pak. Kak. Nah, saya coba peragakan. Pertama kan harus nyari dulu eh, jurnal dan skripsi yang mirip. Ya, kita coba buka Google. Jadi kalau jurnal dan skripsi sudah ada, langkah berikutnya tinggal kita pilah-pilah mana yang mau diambil, mana yang mau dipakai. Jadi kemudahannya karya ilmiah itu kemudahan karya ilmiah rata-rata dominan setiap paragraf itu punya ciri khas yang sama. Misalnya kalau latar belakang itu di paragraf pertama pasti di situ pengantar dulu, pembuka cerita itu. Paragrafnya 1-2 paragraf itu pembuka. Jadi dari banyaknya jurnal dan skripsi, nah kamu harus memilih mana paragraf yang kamu mau ikuti. Kalau saya pribadi ditanya mana yang mau bagus dipakai, Kak, saya lebih suka pakai narasi atau alur dari kampus yang lebih tinggi daripada kampusmu. Misalnya kamu di Solo, kamu coba-coba ambil kampus yang lebih tinggi. Misalnya Muhammadiyah Malang, kayak gitu. Oke, sudah terbuka Google-nya. Jadi saya ketik jurnal, kemudian kata kuncinya, kemudian kita coba pakai tahun 2019 PDF. Oke, nah ketika kita memakai kata kunci seperti ini, maka akan muncul beberapa link. Ya, judulnya sini tadi implementasi ekoliterasi. Ekoliterasi. Kita cek apakah ada ekoliterasi di bawah. Nah ini ada praktik pembelajaran ekoliterasi. Ada jurnalnya satu. Kita cek ke bawah. Ecobricks. Efektivitas eko. Karena ini cuma peragaan, jadi kita ambil aja ya 2-3 lah jurnal. Cuman kekurangannya ke jurnal itu kan isi di dalamnya itu sempit terbatas. Jadi apa namanya? Untuk dijadikan alur latar itu enggak maksimal. Jadi yang paling bagus itu skripsi. Nah, kalau skripsi biasa kita pakai kata kunci di depan skripsi. Seperti itu yang saya ketik, skripsi. Enter. Nah, oke, anggaplah yang link pertama ini anggaplah agak mirip dengan judul ini. Implementasi media. Ya, anggaplah. Anggaplah yang dua ini. Coba saya lihat yang satu ini. Apakah ada latarnya? Kita lihat ke bawah. Oh, nggak ada ya. Berarti ini nggak bisa kita pakai.
Oke, ini nggak bisa kita pakai. Kita coba buka jurnal. Nah, kalau file yang di target sudah ada, maka langkah berikutnya supaya mudah untuk menyusun, filenya ini kita ubah menjadi Microsoft Word supaya mudah dikopas. Jadi memang awal-awal ini kita memilah-milah mana yang bisa diambil. Ibaratnya ini misalnya barang rongsokan, kita pilah-pilah yang mana masih bisa didaur ulang. Kayak gitu intinya. Nah, ini ada jurnalnya terbuka. Jurnal yang satu juga terbuka. Oke. Berarti isinya ada ya, nggak zonk. Nah, biasanya Kak Dedi akan memakai aplikasi ini, smallpdf.com. Jadi saya ubah dulu yang PDF itu menjadi Word. Kamu bisa memakai aplikasi yang lain juga boleh, tapi saya lebih suka pakai yang ini karena dia nggak rusak ya. Suara saya masih ada? Oke. Nah, kita coba buka PDF Word. Jadi kita punya waktu 40 menit sebelum Zoom-nya berakhir. Pak, maaf suaranya ke mute. Tadi mute ya? Yang sekarang bisa? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Perhatikan yang di layar. Jadi biasa Kak Dedi, ada 10 jurnal, 5 itu saya ubah dulu semua. Jadi nanti sekali dibaca, sekali diambil paragraf yang mana yang mau diambil. Kalau ubah satu baru diambil dan seterusnya itu lambat. Oke, file kedua. Kita coba peragakan file kedua. Intinya setiap jurusan itu ada ciri khas latar belakangnya. Kalau mau ACC, maka skripsi seniormu ambil 2-3. Kemudian kamu lihat di situ urutan paragraf poinnya. Nah, nanti kamu bisa bandingkan sama dari kampus yang lebih jago, lebih tinggi levelnya. Ya, isi poin bisa sama, tapi kualitas kalimatnya lebih tinggi pasti dari kampus yang lebih atas. Yang dikhawatirkan jangan sampai saya operasikan layar. Jangan sampai kamu misalnya mengikuti senior skripsi mengikuti luar ternyata urutannya nggak sama dengan alur latar belakang di kampus. Otomatis kan dosen akan coret-coret. Nah, jadi urutan paragraf tetap ikuti kampus kita, tapi isi di dalam kualitasnya kita bisa intip dari skripsi luar. Nah, oke. Di layar ini kadang sudah
Membuka. Nah, bentuk file dalam jurnal kan ya kayak gini. Ya, dia pendahuluannya terbagi dua kolom seperti ini. Kita asumsikan pertama dan kedua adalah pembuka. Di sini Kak Deddy nggak baca karena itu cuma satu file. Andai kan 10 file maka kita baca semua. Mana yang terbaik kita ambil. Oke. Nah. Kita coba ambil dua paragraf. Yes. Ya. Dua paragraf. Jadi memang kalau mau latar belakang berkualitas itu per paragraf. Oke, saya sudah ambil dari satu jurnal. Sekarang saya buka lagi jurnal yang 3463 berarti yang ini. Jadi begitu. Setiap paragraf kita bandingkan, ambil, kita pilih, kemudian kita eliminasi. Nah, seperti ini. Mana kata pengantarnya? Nah ini. Kata pengantarnya langsung teori ya. Karena ini jurnal. Jadi jurnal kan singkat. Kalau yang jurnal punya dia bagus. Nggak langsung sumber. Itu paragraf kedua. Oke. Sekarang kita fokus ke dua file. Kedua paragrafnya. Oke. Nah, dua paragraf ini warna merah dan warna hitam. Memang masih ada Arab ya. Lumayan dibandingkan kita langsung copy paste langsung lebih hancur. Oke. Ada diperbesar sedikit. Nah, fokus di satu paragraf dulu. Ini paragraf pertama pembuka ya. Nah, paragraf pertama ini langsung bahas Indonesia. Kalau di jurnal yang satu, mereka membahas kondisi kualitas lingkungan pada zaman sekarang. Pada zaman jadi dia tidak menyebut tempat, dia menyebut keadaan. Kalau yang jurnal tadi dia menyebutkan lokasi tempat. Nah, kamu tinggal memilih yang mana kamu mau pakai di sini. Apakah mau pakai yang di atas atau di bawah? Kalau ada deskripsi yang berbeda, kamu harus memilih mana yang harus ikuti alurnya. Oke, bismillah. Saya mau pakai alur yang karena dia misalnya jurnalnya 2021. Berarti masih update lah. Oke. Berarti tugasmu berikutnya setelah memutuskan mau pakai yang mana di paragraf pembuka ini. Maka fokus merubah ya, mengupdate. Nah, fokus penelitiannya tadi coba saya lihat tadi. Mana ya? Chatnya tadi itu fokus ke ekoliterasi dengan sampah. Media sampah. Nah,
Di sini dia menyebut Indonesia. Kalau kamu pakai ini, kalau menurut saya ini sudah agak jadul. Apalagi menyebut PBB. Jadi menurut saya ini harus diganti. Misalnya Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB. Anggaplah hapus yang terkait PBB kita hapus. Bisa kamu tetap ini yang PBB, tapi ambil bagian dari yang untuk lingkungan. Nah, itu bisa kamu bahas terkait dengan ini. Bisa kamu apa? Misalnya Indonesia merupakan salah satu negara anggota apa nama kayak UNICEF kan? Kalau yang lingkungan ini anggaplah UNICEF ya. Jadi kita update kalimatnya. Kemudian organisasi cabang yang bukan alam dengan kesehatan. Baik mengkaji masalah alam. Mengkaji masalah alam sampai di bawah ini harus diedit sesuai dengan fungsi UNICEF ini fungsinya apa. Ini kalau kita ingin memakai alur ini dan kita menggantinya. Ya, jadi KDD nggak usah terlalu banyak mengganti, yang penting saya sudah contohkan sedikit di awalnya. Nah, fokus berikutnya ke kalimat yang keduanya, menurunnya kondisi dan kualitas alam pada zaman sekarang. Nah, di sini dia menyebutkan salah satu faktor. Kalau kamu mau update, kamu bisa pakai faktor lain. Misalnya kamu googling. Faktor lain sekarang yang terkait dengan lingkungan itu apa? Kamu misalnya dapat. Ternyata yang sekarang ini misalnya menurut kondisi lingkungan alam sekarang disebabkan apa misalnya? Pada zaman sekarang disebabkan oleh kamu bisa sebut faktor apa dan apa. Nah, jadi naik sedikit, update sedikit kan. Kemudian kalimat berikutnya apa yang bisa kamu gantikan di sini. Ya. Kalimat ketiga. Kalimat ketiga misalnya kamu pakai hapus. Kalimat berikutnya salah satu adalah UNEP. Kamu bisa misalnya sini salah satu organisasi internasional, nggak usah lagi bahas internasional, di Indonesia. Indonesia yang mengurus masalah lingkungan apa namanya. Misalnya LHI atau apa namanya gitu. Kamu bisa tentukan di sini. LHI itu apa, fungsinya apa. Nah, kamu bisa ambil kutip sumbernya. Ya. Jadi di sini bisa kamu terangkan masalah lembaga lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi sudah runtuh mulai dari lingkungan internasional turun ke bawah lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, ini baru pengantar. Ya, baru pengantar. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa setelah kata pengantar apa? Kita menjelaskan variabel yang X ya. Kalau kita lihat di sini di jurnal seperti jurnal yang ini ya. Pakai jurnal yang satu aja supaya lebih cepat. Nah, kita coba cek di sini. Kita ambil kalimat kita ambil paragraf yang membahas masalah ini Ecobricks. Kita copy paste Ecobricks-nya. Kita copy paragrafnya, kita ambil, kita masukkan di paragraf selanjutnya. Ya. Nah, jadi setiap paragraf yang kita ambil itu harus diupdate. Kalau yang di sini sumber misalnya 2017, maka kamu harus mencari buku atau jurnal yang membahas sumber ini. Misalnya tadi di situ saya lihat yang tadi di sini Ecobricks atau bukan? Ekoliterasi. Jadi Ecobricks ini harus mengganti dengan ekoliterasi. Cari buku. Ekoliterasi merupakan apa? Berarti ini harus diganti. Ecobricks ini diganti. Kemudian kamu sumbernya dari siapa? Ini 2018. Kamu ganti 2000. Cari buku yang terbaru.
Kemudian sampel dan karat menyebutkan ekobrik 1. ekobrik. Berarti di sini Berarti di sini dua sumber sumber untuk menjelaskan variabel itu. Jadi di sini harus kamu ganti. Nah, kemudian selanjutnya itu kita bisa lagi membahas. Nah, kalau di situ, kalau bisa paragraf setelah tambahkan paragraf penghubung yang mengaitkan ekobrik ini, ekoliterasi ini dengan variabel media dalam belajar. Nah, jadi di sini harus ada paragraf yang kamu buat menghubungkan ekoliterasi dengan ekobrik dihubungkan dengan media wayang. Berarti kamu harus lagi googling. Kalau ada paragraf menemukan di dalam jurnal, maka saran kakak kamu harus cari jurnal media wayang 2019 PDF. Kita harus cari latar belakang yang punya latar belakang media wayang. Misalnya lagi kamu saya mau buat paragraf ini tentang manfaat ekoliterasi atau manfaat wayang. Berarti saya jadi jurnalnya media wayang. Jadi begitu. Cari jurnalnya, paragrafnya, kemudian edit. Kalau dia dalam data, seperti ini. Di Google, coba lihat ini banyak muncul yang membahas wayang. Karena waktu sempit. Intinya di jurnal ini kamu download dan ubah menjadi Word. Kemudian ambil yang membahas wayang. Kemudian kamu gabungkan. Ya, begitu. Coba kita lihat apalagi yang ada di latar di sini. Nah, setelah itu kamu bisa masuk ke variabel yang selanjutnya tadi tentang media mengajar. Jadi coba kita lihat di sini. Ini ada. Mengatakan bahwa furniture inovasi. Coba. Ini. Kemudian berkembang ekobrik. Jadi ekobrik ini bisa terbuat dari sampah. Nah, di sini juga kamu ambil juga tadi terkait juga dengan sampah. Cuman akan diproduksi menjadi wayang. Kertas ya. Berarti ini bisa kita copy, ambil ke paragraf sini. Oke. Nah, paragraf yang sudah di ini harus juga kamu ubah di dalamnya. Kalau di dalamnya ada sumber buku, kamu harus cari sumber lagi kayak tadi. Kemudian paraphrase mengganti beberapa kata tadi yang saya lakukan di awal. Gitu. Cuman disarankan setiap ada sumber ini 2016, kemudian 2004 ini sebelum masuk kamu harus kasih pandanganmu di sini. Satu dua kalimat. Misalnya ekobrik murah, inovasi baru. Nah, kamu bisa di sini. Misalnya apa yang kamu tambahkan kalimat. Bahan dasar pada bahan dasar media ajar ini misalnya tentunya sangat membantu misalnya guru dan peserta didik dikarenakan misalnya mudah diterapkan dan lain-lain. Jadi pandanganmu terkait dengan teori di atas. Nah, baru setelah itu selesai baru kita pindah ke sumber berikutnya. Oke. Kalau bisa paragraf itu jangan lebih dari 9 baris. Ya. Ini terlalu panjang banget. Oke. Nah, saya yakin kalau kamu membedah latar belakang pasti kamu bisa lihat di situ. Berapa jumlah paragraf, isinya di dalam apa aja urutannya. Tugasmu nanti di dalamnya mengganti kalimatnya, paraphrase, mengganti sumber, mengupdate
ide paragrafnya di dalam diupdate kayak tadi di awal paragraf ada ada beberapa ide yang saya update kan, ada yang saya ganti, saya update dengan ide sekarang. Nah, sehingga ketika dosen nanti membaca itu terkesan, oh ini latarnya update betul sesuai dengan keadaan sekarang. Teorinya juga sinkron, nyambung antar antar teori, teori, ada pandangan dia, pandangan sebagai peneliti. Ya. Coba kita lihat di akhir jurnal apakah ada penutup. Oke. Saya lihat di jurnal ini kalimat terakhir bagaimana Mbak? Ini ada. Cuma dua baris. Di situ penekanannya bahwa upaya dapat menggunakan sampah sebagai bahan pembuatan media pembelajaran utama. Jadi dia menekankan sampah yang ada bisa jadi bahan ajar anak. Jadi ini patut untuk diteliti. Karena kalau di skrip pasti lebih panjang dibanding di jurnal ini. Maka memang kalau kita pakai untuk bedah untuk peragaan itu sekali. Masih ada waktu 5 menit. Ini akan mencontohkan cara mencarinya. Misalnya di sini Ecobricks maupun konstruksi. Ambil satu yang mana yang bagus ya? Coba kita di atas. Ini Ecobricks salah satu upaya. Tadi kita cari ekoliterasi. Coba kita cari buku. Jadi ketik di Google ekoliterasi merupakan. Jadi pakai dua kata kunci, 3-4 kata, nggak boleh panjang. Kemudian perhatikan ini ya. Klik lainnya. Kemudian klik buku. Kemudian klik alat. Klik alat. Nggak mau berubah ya? Halo, jaringan ya, teman-teman. Dia tidak mau klik. Nah, biasanya kalau kalian klik alat akan muncul ini. Muncul sembarang waktu. Tunggu dulu. Pilih rentang waktu itu. Di sini tahun yang kamu mau. Yang buku digital. Kalau saya ini cek 2 tahun terakhir. Enter. Maka akan muncul yang terbaru. Nah, ini ada. Pertama tahun 2020. Di dalamnya ada membahas ekoliterasi. Sedikit tapi yang agak nyambung. Nah, ini ekoliteration. Ini bahasa Inggris tapi bisa diterjemahkan tahun 2019 halaman 5. Jadi bisa kita ambil Indonesia Inggris bisa. Cek lagi ke bawah dan seterusnya. Kita bisa ganti lagi adalah ubah kata sinonim sampai muncul banyak buku. Jadi biasanya kalau kita mengubah kata kunci, maka buku yang muncul juga itu beda-beda. Ekoliterasi misalnya menurut ahli. Jadi ubah terus kata kuncinya sampai buku